Pendalaman Iman Bulan Kitab Suci Nasional 2020 Senin 28 September 2020. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam pertemuan ke-28 ini, kita akan merenungkan betapa pandemi COVID-19 ini telah memporak-porandakan semua sendi kehidupan kita. Di satu sisi, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berlalu. Namun kita selalu diajak untuk selalu berharap. Di sisi lain, pengharapan kita seakan telah habis karena korban terus bertambah dan daerah sebaran semakin meluas. Masihkah Tuhan bisa kita andalkan dalam membantu kita untuk memerangi pandemi COVID-19 ini? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab melalui sabdamu, Engkau telah menyapa kami. Bukalah hati dan telinga, serta iman kami, agar kami mampu untuk memahami semua sabdamu. Bapa yang Maha Baik, hati kami terkadang kesal dan kecewa saat menghadapi situasi pandemi ini. Bahkan terkadang kepercayaan kami runtuh karena banyaknya berita-berita palsu yang beredar di sekitar kami. Bangkitkanlah kembali keyakinan dan kepercayaan kami kepadamu, agar kami berani bersandar hanya kepadamu, sebab Engkaulah penyelamat kami sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Ayub bab 1 ayat 6 sampai 22. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung,
Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dari bacaan pertama tentang kisah Nabi Ayub yang sangat luar biasa, Tuhan
mengizinkan hal-hal yang buruk menimpa Ayub. Dan yang masih disisakan dalam lindungan Tuhan adalah diri Ayub sendiri. Namun reaksi Ayub ketika hal-hal buruk menimpanya, ia sama sekali tidak pernah menghujat Allah. Bahkan ia menyerahkan semuanya kepada Allah. Ayub selalu berprinsip bahwa apa yang dimilikinya adalah kepunyaan Allah. Jadi semua akan kembali pada Allah. Sedangkan dalam Lukas, di dalam Injilnya menampilkan percekcokan di antara para murid yang berebut tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Dan Yesus dalam Injil mengingatkan kepada para murid dan juga kepada kita agar menjadi murid yang sejati adalah kita bisa menjadi rendah hati, di mana kita bisa menerima semua orang, mulai dari yang terkecil dan yang tersingkir dari masyarakat. Tidak pernah memandang status sosial orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita tampil tanpa topeng. Siapa sejatinya diri kita akan nampak pada situasi yang tidak nyaman dan mendesak kita ini. Pandemi ini memaksa kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Misalnya, ada berita, ada kisah tentang para korban dan keluarga korban yang terjangkit COVID-19, kemudian meninggal, lalu ditolak dimakamkan di tempat asalnya oleh warga masyarakat. Bahkan tenaga medis yang telah berjuang pun ditolak oleh para tetangganya sendiri saat mereka pulang ke rumahnya. Saat ini, banyak orang hanya memikirkan keselamatan dirinya, seakan dengan menolak mereka yang menderita penyakit COVID-19, mereka merasa berjasa bagi orang sekitarnya. Tak hanya hal itu, saat pemerintah mengajarkan protokol kesehatan supaya kita tetap menggunakan masker saat bepergian atau saat berada di luar rumah dan selalu menjaga jarak serta mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Namun banyak pihak dari kita dan masyarakat yang sok pintar bahkan cenderung mengabaikan hal itu. Mereka merasa sehat dan tidak peduli dengan kesehatan orang lain. Lalu bagaimana kita sebagai orang yang beriman, yang mengikuti jalan dari Yesus harus bersikap terkait dengan situasi seperti ini, situasi menghadapi COVID-19 ini? Melalui tokoh Ayub, kita diajak untuk belajar rendah hati, tidak mencari kesalahan dari pihak lain, melainkan mencari solusi, tidak memperkeruh situasi dengan menyatakan pernyataan palsu atau ujaran kebencian. Tidak perlu menilai orang lain yang berbuat kebaikan, karena Allah telah menggunakan dia untuk mewujudkan kasih-Nya. Allah bisa menggunakan apa dan siapa saja untuk menyelamatkan umat-Nya. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, marilah kita sadar diri, marilah kita membangun diri,
marilah kita belajar rendah hati, bersatu padu, untuk saling mengingatkan, untuk saling menjaga, dan untuk saling mendoakan agar COVID-19 cepat berlalu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Allah yang Maha Cinta, kami selalu bersyukur atas sabda-Mu yang menginspirasi kami. Bantulah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenali diri kami di hadapan-Mu dan berani mempersembahkan hidup kami untuk kerajaan-Mu. Ingatkanlah kami bahwa dalam keberdosaan kami, Engkau tetap merangkul kami dan mempercayai kami untuk melakukan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk rendah hati dalam menghadapi situasi, dalam menghadapi pandemi ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.